Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Alhamdulillah kamu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tetap menyimak, biarkan saya datang ke ruang belajar kalian. Kali ini Ibu akan membahas tentang teks cerita sejarah di pertemuan pertama. Kompetensi dasar, bagaimana caranya kalian bisa menikmati sejarah? Mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah, menganalisis kebahasan teks cerita sejarah, mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, dan menulis cerita sejarah pribadi. Kali ini Ibu akan menampilkan 2 video tentang cerita sejarah. Kalian harus bisa membedakannya sebelum Ibu membahas cerita sejarah selanjutnya. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan berubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Selanjutnya kita saksikan video yang kedua. Spaanse vrouwen, dezelfde rechten, hebben als de vrouwen in Japan. Jij bent toch een goede schrijfster, Lynn? Ik zou graag willen dat mijn stukken gepubliceerd worden. Dat kunnen wij zeker proberen. Pendidikan satu-satunya cara yang dapat mengubah cara pikir mereka. Aku orang bakal nikah. Soalnya kita sudah bisa membantu orang banyak tanpa kebutuhan suami ya toh. Jangan pada sekolah itu mau menikah. Perubahan pasti akan terjadi. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Dengan demikian, dua cuplikan video tersebut bisa kita simpulkan bahwa cerita sejarah dan teks cerita sejarah sama-sama menggunakan imajinasi dalam mengolah fakta menjadi narasi. Namun, cara menggunakan imajinasinya berbeda. Bagi cerita sejarah, imajinasi seperti bahan pengawet, tak lain agar human values yang ingin disampaikan dapat menembus waktu. Sedangkan untuk teks sejarah, imajinasi tak lebih semacam penyedap rasa atau pembangkit selera, sehingga fakta masa lalu itu tetap hidup, seakan-akan seperti belum lama berlalu. Cerita sejarah fokus pada human values, sedangkan teks sejarah fokus pada fakta masa lalu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Teks novel sejarah adalah novel yang di dalam menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk ke dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi, verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang, rekon. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau frasa novel ulang, berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel sejarah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, ada rekon pribadi. Adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Dari 3 jenis cerita itulah, cerita novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Nah, termasuk ke dalam rekon imajinatif. Cerita tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain dan yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Jadi rekon imajinatif, jadi teks cerita sejarah itu termasuk ke dalam rekon imajinatif. Struktur teks cerita sejarah. Orientasi atau exposition adalah bagian ini mengarah memperkenalkan setting, cerita baik, waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Pengungkapan peristiwa dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Menuju konflik atau reaching action adalah terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi
yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik, turning point, atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan nasib beberapa tokohnya, misalnya dia bisa menyelesaikan masalahnya atau gagal. Penyelesaian evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa puncak itu, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah bagian yang ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Fungsinya sebagai penutup. Koda biasanya disebut dengan reorientasi atau biasanya disebut dengan reorientasi. Tugas kalian adalah mencari satu teks novel sejarah yang bisa kalian temukan di internet atau di buku paket bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat contoh sejarahnya di halaman 44 dan halaman 46. Kalian hanya mencari kutipan novel sejarah, tulis, dan strukturnya satu persatu, ada 6 struktur, dan keterangannya semuanya ada di dalam teks sejarah. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tulis. Kalau yang sudah kalian fotokan dan masukkan ke Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.